One, two, three, go. Halo kanal, welcome back sama gua Vero di segmen review Arsenal. Pas malam gua nonton, ya pastinya kalian juga lah, mungkin beberapa kali sudah nonton Arsenal lawan Chelsea yang akhirnya skornya berimbang 2-2. Yang dimana jujur gua tadi malam tuh sempet agak sedikit putus asa ya, bukan karena pemilihan Arteta tapi lebih kepada performa pemain Arsenal kok yang tiba-tiba anjlok gitu ya, asli anjlok bener, anjlok dari gigi motor 4 ke gigi 1 gitu. Dan kenapa gue bilang seperti itu, langsung kita bahas. Oke, secara keseluruhan pertandingan kalian bisa melihat bahwa Arsenal itu emang dari awal seperti menurunkan formasi 4-2-3-1, cuma yang uniknya sekarang dia menurunkan si Jorginho. Dan Declan Rice lagi-lagi tidak memainkan posisi DM yang seperti yang biasanya, tapi lebih ke agak posisinya Zaka yang zaman dulu lah, yang agak box to box, yang sesekali agak lebih nurun ke belakang gitu. Dia nggak mainin Havertz di posisinya Declan Rice dan ataupun pemain yang lainnya ataupun Partey mungkin di posisi itu, tetapi dia milih main kanan. Dan dan yang gue sangat sayangkan adalah bagaimana Saka di Arsenal, Saka Jesus itu sama ya, Saka Jesus yang paling gue lihat tuh sama Odegaard tuh kayak trio sisi kanan yang biasanya itu kombinasi sisi kanan itu bisnya bagus, tapi kali ini kayak nggak kelihatan asli. Mungkin karena Saka baru dari cedera, masih kurang fit. Odegaard mungkin stres karena belum bisa membawa negaranya gitu, sama Jesus mungkin lagi ada masalah apa gitu sama bini atau pacarnya gitu, makanya kok lagi mainnya jelek banget sih, asli jelek, terutama di babak pertama sampai awal babak kedua akhirnya diganti. Dan akhirnya kali ini gue seneng banget, akhirnya substitusi atau pergantian Arteta cukup works ya, walaupun tidak membawa 3 poin, tapi gini men, konteksnya ketika lu menilai berhasil tergantung anunya. Kalau misalkan udah tertinggal 2-3-0 terus tiba-tiba dia masukin substitusi di 70 menit, target paling terdekat adalah nyamain poin, itu udah paling bagus lah kalau bisa gitu. Bagus apalagi kalau udah bisa dapat 3 poin dengan gol lagi gitu. Kalau misalkan Arsenal bisa golin 1 gol lagi, jadi skornya sekitar 3-2 lah. Tapi ketika intinya gue udah senang sih sebagai fans Arsenal ya, Arsenal bisa nggolin. Tapi ya melihat performa kemarin juga kok tiba-tiba pemain Arsenal banyak yang jelek. Mungkin belakangnya tuh cukup bagus ya, yang paling kelihatan bekerja keras itu ya itu si Rice, si Martinelli, sama si si Ben White. Gue heran kok Saka kelihatan kayak siapa ya. Kalian tahu di sini nggak si Rashford gitu. Itu kayak jalan kaki aja. Mungkin karena masih trauma apa gimana, kok dia nggak sebekerja keras yang kita lihat si Saka ya. Dan juga banyak pemain yang akhirnya dimasukin si Tomiyasu, lebih works, lebih bekerja lagi di sisi kiri. Dan gua berharap Arteta sekali istirahatin Zinchenko ya, karena dia mungkin lagi stres apa gimana gitu di teror netizen yang mendukung Palestina gitu kan. Terus kalaupun mungkin gue juga berharapnya si Saka mungkin dia diistirahatkan lah ya untuk sementara. Mungkin kalau emang mainnya belum fit seperti ini, gak terus dimainkan di sisi kanan lagi, kalau nggak masukin Nelson dari starter gitu. Dan akhirnya dan kalau emang nggak ada pilihan di lini tengah di posisinya Rice semalam, kalau emang Havertz belum cocok ya mungkin bisa lah mainkan si Emil Smith Rowe gitu dari awal ya. Gue sih lebih doyannya Emil Smith Rowe daripada si Vieira sebagai starter. Vieira itu bagus sebagai sub dia. Itu sih mungkin ya kalau misalkan emang kondisinya lagi nggak fit, daripada maksain Jorginho terus juga maksain Jorginho sebagai DM terus Havertz sebagai lebih box to box, itu agak kurang sama gue. Kecuali mungkin lawan lu tuh City, lawan lu mungkin Brighton ya, atau mungkin tipe-tipe low block tuh kayak apa ya, kayak let's say Sheffield atau Brentford, yang intinya mainnya tuh tidak terlalu intens lah, kayak Chelsea, kayak Newcastle. Itu kan gila sih, jujur gue semalam tuh ngeliat tuh kayak Arsenal tuh kayak ngelawan Newcastle KW2, anjir lah, itu kayak mainnya fisikal, long ball beneran men.
ke klub yang telah menghabiskan 1 miliar tuh mainnya kayak gitu loh. Depan gue kaget sih. Chelsea yang biasa kita lihat tuh kan Chelsea ya biasanya klub besar itu tuh kayak ya minimal masih ada identitasnya lah, dalam artian masih ada identitas tuh. Kalaupun dia main yang ngotot itu kayak gen pressing, kayak Liverpool main gen pressing tuh rapi teratur. Kalaupun dia main counter attack ya minimal kayak Spurs lah, kayak lebih bertahan nanti langsung counter attack. Kalau nggak minimal ya, kalau nggak ya dia main agak lebih cantik lah, kayak mungkin Arsenal, City, Brighton gitu. Tapi ini main bener kayak ya kalau pinjam istilah salah satu pandai itu kerasa gerusuk lah ya. Nah itu dia gila sih, gue kaget City kok, Chelsea kok mainnya kayak gitu, gila sih kaget. Akhirnya kan Jorginho dengan nggak terlalu kuat secara fisik itu agak kesulitan sih, makanya karena aja lini tengahnya tuh agak kesulitan ngebuat lini tengahnya itu kurang bisa memberikan end pass yang bagus, makanya sampai menit ke-70 tuh opposition box, berarti kayak kesannya Arsenal bisa masuk ke kotak penalti itu kesusahan. Di menit ke-12 dia baru di menit ke-60-an something lah baru Arsenal bisa kayak merusak kotak penaltinya Chelsea. Dan yang dimana di babak pertama sebaliknya Chelsea bisa merusak Arsenal, tapi itu lebih dari murni dari counter attack sih gue lihat yang segala serangannya Chelsea. Kalau Arsenal kan lebih ke playing tactical ya. Dan buat gue akhirnya Arteta ya mulai lebih fair lah sekarang ya, mulai dikasih sekarang ISR kesempatan gitu, mulai sekarang dikasih ISR kesempatan daripada Vieira ISR. Itu yang gue demen gitu. Gue sebenarnya pengen Arsenal pindah daripada dia karirnya membuluk jadi kayak penghangat baku cadangan kalau di Arsenal ya. Walaupun dia lebih diproyeksi sebagai nomor 8 sih, bukan sebagai nomor sayap kiri yang di zaman ketika Arsenal hampir masuk 4 besar cuma kalah dari Spurs itu. Terus kemudian yang gue sayangkan mungkin kenapa yang gak masukin Partey, apakah ada mungkin urusan taktik, ini urusan cedera apa gimana. Soalnya kalau mungkin dimasukin di babak 50-an oke lah ya, tapi ini kan gak dimasukin sama sekali sehingga Jorginho main dari awal kalau gak salah. Itu sih agak sangat gue sayangkan gitu ya. Tapi ya sudah lah ya, semoga Arsenal lebih baik ketika melawan Sevilla besok ini. Soalnya gue nonton juga semalam Sevilla, tapi sekedar bocoran aja, nanti gue tahu di preview tuh Sevilla teman Arsenal harusnya kalau nggak lagi off day lagi lanjutnya ya main normal yang nggak terlalu off day, mungkin agak sedikit turun tapi masih main cukup bagus normal lah. Itu harusnya bisa ngalahin Sevilla. Asik, Sevilla tuh kayak anjing ya, simpelnya lu nggak tahu main cantik tapi lu maksa main cantik, akhirnya lu ya payah. Harusnya bisa mecahin itu aja sih dari gue sekitar keluh-keluhnya buat preview nanti Sevilla. Oke, see you in the next video guys.